Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Pada kesempatan kali ini, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep tauhid dalam Al-Qur'an, yakni dalam surah An-Nas. Seringkali masyarakat kita belum memaknai dan memahami betul makna daripada kalimat tauhid itu sendiri. Masyarakat kita lebih sering berlomba-lomba, lebih suka berlomba-lomba memperbanyak kalimat tauhid daripada memperdalam makna daripada isi kalimat tauhid tersebut. Maka pada video kali ini saya ingin mengupas bagaimana konsep tauhid dalam Al-Quran, yakni pada surah An-Nas. Penjelasan ini juga pernah disampaikan oleh beliau almarhum Profesor Dr. Yunahar Ilyas dan juga pernah dijelaskan di beberapa tulisan beliau dan buku-buku beliau. Baik, saya akan membacakan surah An-Nas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. Saya tidak akan menjelaskan secara keseluruhan dari ayat ini, namun saya hanya akan menjelaskan 3 ayat yang pertama. Qul a'udzu birabbin nas, katakanlah saya berlindung kepada Rabb-nya manusia. Malikin nas, kepada maliknya manusia. Ilahin nas, kepada ilahnya manusia. Jika diajukan sebuah pertanyaan, man huwa rabbun nas, siapakah dia Rabb-nya manusia? Tentu jawabannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man huwa malikun nas, siapakah dia maliknya manusia? Tentu jawabannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan wa man huwa ilahun nas, siapakah dia ilahnya manusia? Maka tentu jawabannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ketiga-tiganya jawabannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa Allah tidak saja langsung menulis Qul a'udzu billah, saya berlindung kepada Allah? Lebih ekonomis, lebih efisien. Tentu Al-Quran memiliki maksud kenapa Al-Quran menulisnya menjadi 3 kata yang berbeda dan memiliki makna yang berbeda. Kalau kita lihat dari sudut pandang Islam, dari sudut pandang kebahasaan Indonesia, Rabbun itu diartikan oleh bahasa Indonesia sebagai Tuhan. Sedangkan ilahun itu juga diartikan sebagai Tuhan. Padahal dalam konsep tauhid, Rabbun dengan ilahun ini memiliki makna yang sangat berbeda. Kenapa Al-Quran menulisnya menjadi 3 ini? Itulah yang disebut dengan tahapan bertauhid. Ada tauhid rububiyah Allah sebagai Rabbun, ada tauhid mulkiyah Allah sebagai Malikun, dan ada tauhid ilahiyah Allah sebagai Ilahun. Maka akan kita bahas satu persatu daripada 3 konsep tauhid ini. Yang pertama adalah konsep tauhid rububiyah Allah sebagai Rabbun. Dalam tataran konsep tauhid rububiyah adalah apa-apa yang dilakukan oleh Allah kepada hambanya. Salah satunya diantaranya adalah Allah sebagai Khaliqun, Allah sebagai pencipta. Allah lah yang menciptakan seluruh alam raya ini. Allah lah yang menciptakan manusia, jin, dan seluruh makhluk yang ada di alam raya ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan saya tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Quran Surah Az-Zariyat ayat 56. Dalam konsep mencipta ini, sesungguhnya yang bisa mencipta itu adalah Allah.
manusia itu tidak bisa mencipta. Maka bagaimana definisi mencipta ini dalam konsep tauhid? Yakni dalam bahasa Latin disebut dengan creatio ex nihilo. Mencipta adalah membuat sesuatu dari tidak ada menjadi ada, dari tidak ada menjadi ada. Ja'lu syai' minal ma'dumi ilal mawjud. Membuat sesuatu yang sebelumnya tidak ada menjadi ada, itu adalah mencipta. Sedangkan manusia itu hanya bisa merubah sesuatu yang sudah ada menjadi ada yang lain. Contohnya adalah kursi. Kursi ini adalah yang membuat atau yang mencipta adalah manusia. Tapi jika kita urutkan kursi ini dari apa? Dari kayu. Kayu ini dari mana? Dari pohon. Siapa yang menumbuhkan pohon? Allah Subhanahu wa taala. Manusia bisa membuat mobil, menciptakan mobil. Mobil itu rangkanya terbuat dari apa? Dari besi. Besi itu diambil dari mana? Dari perut bumi. Siapa yang mewujudkan besi dalam perut bumi? Allah Subhanahu wa taala. Semua muaranya kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sejatinya manusia itu tidak bisa mencipta. Manusia hanya bisa merubah sesuatu yang sudah ada menjadi ada yang lain. Yakni kayu, tumbuhan itu sudah ada, dirubah menjadi sebuah kursi. Besi itu sudah ada, dirubah menjadi sebuah mobil dan seterusnya. Walaupun sebenarnya di dunia akademik itu ada istilah hak cipta. Tapi sejatinya manusia itu tidak bisa mencipta. Yang bisa mencipta adalah Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya adalah dalam tataran konsep tauhid rububiyah, Allah sebagai rozikun, Allah yang memberikan rizki. Allah lah yang memberikan seluruh rizki yang ada di alam raya ini. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha, dan tidak ada satu binatang yang bernyawa pun di muka bumi ini kecuali Allah sudah menjamin rizkinya oleh Allah. Sudah dijamin rizkinya. Cicak itu tidak bisa terbang. Tetapi makanannya selalu terbang. Tapi cicak bisa makan. Burung gagak pergi di pagi hari dalam keadaan lapar. Pulang di sore hari dalam keadaan kenyang. Padahal burung gagak tidak memiliki skill, tidak memiliki ijazah. Tapi burung gagak bisa makan. Allah yang mengatur seluruh rizki penghuni dunia ini. Wa ya'lamu mustaqarraha wa mustauda'aha kullun fi kitabim mubin. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis dalam kitab yang nyata, yaitu Lauhul Mahfuz. Semua apa yang akan terjadi pada kita sudah tertulis semua di Lauhul Mahfuz. Kita mau jadi apa, kita akan seperti apa, semua sudah tertulis dalam Lauhul Mahfuz. Selain Allah sebagai pencipta, Allah sebagai pemberi rizki, maka dalam konsep tauhid rububiyah, Allah sebagai mudabbir. Allah lah yang mengatur seluruh alam raya ini. Yudabbirul amra minas sama'i ilal ard. Thumma ya'ruju ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'udun. Allah lah yang mengatur seluruh urusan dari langit sampai ke bumi. Thumma ya'ruju ilaihi, kemudian naik ke atas singgasananya, fi yaumin, dalam waktu 1 hari. Kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'udun, yang ukurannya, yang kadarnya sama dengan 1000 tahun di dunia. Artinya 1 hari di akhirat itu sama dengan 1000 tahun di dunia. Maka jika kita iseng-iseng bertanya kepada malaikat pencabut nyawa, wahai malaikat pencabut nyawa, berapa lama Anda bekerja mencabut nyawa sejak Nabi Isa? Maka tentu jawabannya adalah baru 2 hari lebih sedikit. Karena 2020. Sedangkan berapa lama Anda bekerja mencabut nyawa sejak Nabi Muhammad? Maka jawabannya baru 1,5 hari. Karena 1440 Hijriah. 1000 sama dengan 1. Maka dari itu, kehidupan dunia itu adalah kehidupan yang sangat singkat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengibaratkan kehidupan dunia itu seperti ka'abirin sabil. Ma'ana wa dunya innama ana wa dunya ka'abirin sabil. Apa urusan saya dengan dunia?
Saya dengan dunia itu seperti orang yang sedang dalam perjalanan. Istadalla tahta sajaratin tsumma raha wa tatrukha. Yang orang dalam perjalanan itu istirahat di bawah sebuah pohon, kemudian sebentar, kemudian meninggalkan pohon itu. Lah pohon itulah dunia. Perjalanan itu adalah hidup kita. Maka kita hidup di dunia ini adalah sekejap mata. Selain Allah sebagai mudabbir, Allah lah yang menjaga. Asyamsu wal qamaru bihusban. Matahari dan bulan beredar pada porosnya menurut perhitungannya. Semua planet yang ada di alam raya ini sudah berjalan pada porosnya. Allah lah yang mengatur. Jika seandainya Allah tidak mengatur, maka akan berbenturanlah antara satu planet dengan planet yang lain. Maka terjadilah kerusakan di alam raya ini. Karena itu Allah lah yang menjaga. Karena Allah lah yang menjaga, Allah lah yang mengatur, maka sesungguhnya Allah lah yang memiliki seluruh alam raya ini. Alam ta'lam annallaha lahu mulkus samawati wal ard. Tidakkah kamu tahu bahwa Allah lah yang memiliki kerajaan langit dan bumi? Tidak ada yang memiliki seluruh alam raya ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Malakum min dunillahi min waliyyin wala nasir, dan tidak ada bagimu pelindung dan penolong selain Allah. Lillahi ma fis samawati wal ard, kepunyaan Allah lah seluruh apa yang ada di langit dan seluruh apa yang ada di bumi. Maka sejatinya kita hidup di dunia ini tidak memiliki apapun. Kalau kita membahas konsep hak milik, sungguhnya dalam Islam kita tidak memiliki apapun di dunia ini. Berbeda dengan apa yang konsep hak milik di barat. Konsep hak milik di barat adalah jika apa yang kita miliki itu adalah milik kita. Misalkan kita memiliki HP, kita memiliki baju ini. Baju ini adalah milik saya beli dengan uang saya. Maka terserah saya, baju ini mau saya berikan kepada orang lain, baju ini mau saya robek, baju ini mau saya bakar, itu terserah saya karena milik saya. Jangankan sesuatu yang tidak melekat pada diri kita, sesuatu yang melekat pun menjadi miliknya dalam konsep barat. Maka mata ini adalah milik saya, hidung ini milik saya. Maka bahkan mohon maaf, pekerja seks komersial itu berdalih bahwa ini kemaluan-kemaluan saya. Mau saya sewakan per jam, per detik, per hari, itu terserah saya karena milik saya. Sedangkan di dalam Islam itu tidak mengenal hak milik. Kita diberi mata, diberi telinga, diberi kemaluan, itu dipertanyakan apa yang digunakan. Alladzina yahfadzuna furujahum, orang-orang yang menjaga kemaluannya. Kita dipertanyakan atau ditagih pertanggungjawabannya nanti ketika di akhirat. Digunakan untuk apa saja mata kita, digunakan untuk apa saja kaki kita. Kenapa dimintai pertanggungjawaban? Karena itu sejatinya bukan milik kita. Semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Maka jika kita kumpulkan dalam tataran konsep tauhid rububiyah, Allah sebagai khaliqun yang pertama. Allah lah yang mencipta. Allah sebagai rozikun. Allah lah yang memberikan rizki. Allah sebagai mudabbir. Allah lah yang mengatur. Allah sebagai hafidun. Allah lah yang menjaga. Allah malakun. Allah sebagai pemilik alam raya. Dari konsep Allah sebagai malakun ini kemudian dia bergeser kepada tauhid mulkiyah. Allah sebagai raja. Karena raja yang sesungguhnya adalah yang memiliki segalanya. Berbeda dengan konsep raja yang ada di dunia. Maka kita bergeser kepada dalam tataran konsep tauhid mulkiyah. Yang pertama adalah Allah sebagai malik, dan Allah lah rajanya. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Katakanlah Muhammad, wahai Tuhan pemilik kekuasaan, engkau berikan kekuasaan kepada siapapun yang engkau kehendaki,
dan engkau cabut kekuasaan dari siapapun yang engkau kehendaki. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha. Allah berkehendak memberikan kekuasaan kepada siapa yang dikehendaki dan Allah berkehendak mencabut kekuasaan dari siapa saja yang dikehendaki. Wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha, dan Allah berkehendak untuk memuliakan seseorang yang dikehendaki dan Allah berkehendak untuk menghinakan seseorang yang dikehendaki. Biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Di tangan engkau lah segala kebajikan, sungguh engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Allah lah raja di rajanya. Berbeda dengan raja di dunia. Kalau di Malaysia atau di Inggris, raja itu raja simbolis. Yang berkuasa itu adalah Perdana Menteri. Tapi kalau Allah adalah raja sekaligus penguasa, sekaligus pemilik alam raya semesta ini. Selanjutnya adalah dalam tataran konsep tauhid mulkiyah, Allah sebagai wali. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri ilal dhulumat. Allah lah pemimpin orang-orang yang beriman yang mengeluarkan dari kegelapan menuju ke terang benderang. Dan sungguhnya pemimpin orang-orang yang kafir adalah taghut, yang mengeluarkan mereka dari terang benderang menuju ke kegelapan. Ulaika ashabun nar, mereka adalah orang-orang penghuni neraka, hum fiha khalidun, mereka itu hidup kekal di dalamnya. Walaupun Allah sebagai pemimpin, tapi Allah tidak langsung memimpin manusia di dunia. Allah mengutus seorang Rasul. Maka dari itu, barang siapa yang mentaati Rasul, sama dengan dia mentaati Allah. Barang siapa yang tidak taat kepada Rasul, sama dengan dia tidak taat kepada Allah. Waman ata'ani faqad ata Allah, waman asani faqad asallah, kata Rasul. Barang siapa yang taat kepada aku, maka sama saja dia taat kepada Allah. Dan barang siapa yang tidak taat kepadaku, maka sebenarnya dia tidak taat kepada Allah. Dalam tataran konsep tauhid mulkiyah, kemudian ada juga Allah sebagai hakim. Allah lah yang pembuat hukum. Di sini ada 3 tahapan orang-orang yang tidak menjalankan hukum Allah. Orang-orang yang tidak menjalankan hukum Allah itu tidak kemudian lantas kita bilang dia kafir. Tapi ada tahapan menuju kafir itu. Yang pertama adalah waman lam yahkum bima anzalallah faulaika humul fasiqun. Waman lam yahkum bima anzalallah faulaika humul dzalimun. Waman lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafir. S1-nya itu fasik, S2-nya itu zalim, dan S3-nya kafir. Kalau ada orang yang tidak menjalankan perintah Allah, belum tentu dia kafir. Bisa jadi dia fasik, bisa jadi dia zalim, bisa jadi dia kafir. Tingkatan yang paling tinggi adalah kafir. Saya contohkan adalah misalkan ada orang yang tidak menjalankan sholat. Kemudian kita tanya, kenapa kamu tidak sholat? Kamu tahu enggak sholat itu wajib? Dia menjawab bahwa, iya, saya tahu sholat itu wajib. Apakah kamu sholat? Tidak, saya tidak sholat. Maka kategori orang ini adalah orang fasik. Dia tahu kebenaran, tapi dia tidak melakukan kebenaran itu. Yang kedua adalah zalim. Zalim adalah ketika kita tanya, apakah Anda tahu bahwa sholat itu wajib? Saya tahu bahwasanya sholat itu wajib. Apakah Anda sholat? Saya tidak sholat. Apakah Anda punya karyawan? Anda bolehkan mereka sholat? Tidak, saya punya karyawan, saya larang mereka untuk sholat. Maka tingkatannya naik dari fasik menjadi zalim. Karena dia menghalang-halangi orang lain untuk sholat. Untuk berbuat kebaikan. Dan yang ketiga adalah, kita tanya kepadanya, apakah Anda tahu bahwa sholat itu wajib? Tidak, sholat itu tidak wajib kok. Ini sudah bisa dikatakan kafir, karena dia menentang, tidak mengakui adanya perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara terang-terangan mengatakan bahwa apa yang sudah disyariatkan ini tidak disyariatkan.
Yang selanjutnya adalah Allah sebagai ghoyah, Allah tujuan utama. Faida faraghta fansab wa ila rabbika farghab, maka apabila engkau telah selesai dari satu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain, dan hanya kepada Tuhanmu lah engkau berserah diri, berharap. Maka tujuan utama kita itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita berbicara apa hoyah daripada ibadah, ada orang yang beribadah itu karena ingin mencari kesenangan hidup di dunia. Dia sholat duha karena ingin rizkinya lancar. Apakah boleh? Boleh saja. Tapi itu tingkatan ibadahnya orang awam. Dia sholat karena ingin kebahagiaan dunia. Yang kedua adalah dia beribadah karena ingin kebahagiaan akhirat. Dia sholat tahajud karena berharap masuk surga dan takut kepada neraka. Apakah itu boleh? Boleh saja. Tapi tingkatannya sedikit lebih naik daripada yang kehidupan dunia tadi. Tapi tingkatan yang paling tinggi adalah dia beribadah bukan karena keinginan dunia. Dia beribadah bukan karena akhirat, karena surga dan neraka. Tapi dia beribadah karena ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dicari adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah sudah ridho, dunia akhirat kita pasti akan dapat. Kalau tujuan kita Jakarta, Surabaya, Semarang pasti terlewati. Tapi kalau tujuan kita Semarang atau tujuan kita Jogja, Jakarta belum tentu terlewati. Maka kita introspeksi diri sendiri. Selama ini kita beribadah ini goyahnya adalah apa? Tujuan ibadah kita itu apa? Ini butuh latihan. Walaupun memang sebenarnya beribadah untuk agar masuk surga itu sebenarnya ya juga tidak apa, tidak masalah. Tapi kita naikkan derajat itu supaya beribadah betul-betul murni lillahi ta'ala. Maka jika kita kumpulkan dalam tataran konsep tauhid mulkiyah itu adalah ada Allah sebagai malikun, Allah sebagai raja, Allah sebagai hakim, Allah lah yang membuat hukum, Allah sebagai wali, sebagai pemimpin, dan Allah sebagai ghoyah, Allah tujuan utama hidup kita. Dan yang terakhir adalah tauhid ilahiyah. Tauhid ilahiyah adalah apa-apa yang dikerjakan oleh hamba kepada Allah. Seperti sholat, seperti puasa, haji, umroh, dan seluruh ibadah yang dikerjakan untuk Allah Subhanahu. Maka di sini adalah yang paling penting. Ada dalil talazum atau konsekuensi, dan ada dalil tawamun atau kecakupan. Kalau kita urutkan dari pertama, Rabbun, Malakun, dan Ilahun, Allah sebagai Rabb, Allah sebagai Malik, Allah sebagai Ilahun, itu berlaku dalil talazum atau konsekuensi. Artinya ketika kita mengakui bahwa Allah sebagai Razikun, kita memiliki konsekuensi logis untuk mengakui bahwa Allah sebagai Khalikun. Ketika kita mengakui Allah sebagai Khalikun, kita memiliki konsekuensi logis untuk mengakui Allah sebagai Mudabbir. Ketika kita mengakui Allah sebagai Mudabbir, kita memiliki konsekuensi logis, kewajiban untuk mengakui bahwa Allah sebagai Ghoyatun, sebagai Hakimun, sebagai Waliyun, dan seterusnya. Tapi jika konsep itu kita balik, Ilahun, Allah sebagai ilah, Malakun, Allah sebagai malik, dan Rabbun, Allah sebagai Rabb, maka berlaku dalil tawamun atau kecakupan. Artinya apa? Ketika kita mengatakan ilahun itu sudah otomatis mencakup, kita juga mengakui bahwa Allah sebagai Razikun. Jika kita mengatakan ilahun itu sudah otomatis mencakup bahwasanya Allah sebagai Razikun, sebagai Khalikun, sebagai Mudabbir. Jika kita mengatakan ilahun itu sudah otomatis kita mengakui bahwa Allah sebagai wali, sebagai hakim, dan seterusnya. Maka dari itu kalimat tauhid yang dipilih oleh Allah itu bukan la khalika ilallah, bukan la rozika ilallah, bukan la mudabbira ilallah, bukan la hafidho ilallah, bukan la malika ilallah, bukan la ghayata ilallah,
Bukan la waliya ilallah, bukan la hakima ilallah, tapi kalimat tauhid yang dipilih oleh Allah adalah la ilaha illallah. Karena ketika kita mengatakan la ilaha ilahun, la ilaha illallah, itu sama saja kita mengatakan la rozika illallah. Ketika kita mengatakan la ilaha illallah itu sama dengan kita mengatakan la khalika illallah, la mudabbira illallah, la hafidha illallah, la ghayata illallah, la malika illallah, la hakima illallah, dan seterusnya. Maka dari itu, pemaknaan la ilaha illallah itu sangat luas sekali. La ma'buda illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. La hukma illallah, tidak ada hukum kecuali dari Allah. La malika illallah, tidak ada penguasa mutlak kecuali Allah. La khalika illallah, tidak ada pencipta selain Allah. La haula wa la quwata illa billah, tidak ada kekuatan apapun kecuali Allah. Tidak ada ilah yang menghidupkan dan mematikan kecuali Allah. Tidak ada pemberi rizki, la rozika illallah. Tidak bertawakal kecuali kepada Allah. Tidak ada pusat orientasi dan kerinduan selain kepada Allah. La ghayata illallah. Tidak ada yang bisa memberikan mudarat dan manfaat kecuali Allah. Maka semua perbuatan harus didasari dan diniati karena Allah Subhanahu. Maka dari itu jika ada orang yang secara lisan mengatakan la ilaha illallah, tapi dalam dirinya masih meyakini bahwa yang memberikan rizki itu adalah perusahaan, yang memberikan rizki itu adalah lembaga pendidikan, maka sesungguhnya konsep tauhidnya belum sempurna. Jika ada orang yang secara lisan mengatakan la ilaha illallah, tapi masih meyakini yang berkuasa itu bukanlah Allah, yang memberikan kekuasaan itu bukanlah Allah, tapi yang memberikan kekuasaan itu adalah uang, yang berkuasa adalah uang, maka sesungguhnya tauhidnya belum sempurna. Maka di sini bukan soal banyak-banyaknya kita mengucapkan kalimat tauhid, tapi seberapa faham kita dengan kalimat tauhid itu. Maka ada sebuah hadis yang perlu kita renungi. Al-imanu bid'un wa sab'una au bid'un wa sittuna syu'bah. Iman itu ada 70 atau 60 cabang. Fa'afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anit thariq. Iman yang paling tinggi adalah perkataan la ilaha illallah, dan iman yang paling rendah adalah menghindarkan sesuatu yang menghalangi jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman, dan malu itu adalah bagian dari iman. Bayangkan. Iman yang paling rendah itu adalah menyingkirkan sesuatu yang menghalangi jalan. Misalkan Anda sedang naik sepeda atau naik mobil. Kemudian tiba-tiba di tengah jalan itu ada batu yang menghalangi jalan. Kira-kira kemudian Anda turun, meminggirkan mobil, kemudian ke tengah jalan mengambil batu untuk dipinggirkan. Mungkin dalam perspektif manusia itu adalah pekerjaan yang berat. Karena apa? Karena belum kemudian, apalagi ketika itu kita sedang dikejar waktu, mau masuk kantor, mau masuk kampus, mau ke sekolah yang terburu-buru, sehingga aktivitas itu dalam perspektif manusia adalah sesuatu yang susah, yang berat. Padahal dalam hadis ini adalah itu sesuatu yang paling iman yang paling rendah. Justru iman yang paling tinggi adalah perkataan la ilaha illallah, qaulu la ilaha illallah. Dalam perspektif manusia, lu mengatakan la ilaha illallah jauh lebih mudah. Tapi kenapa itu diletakkan pada iman yang paling tinggi? Karena bukan sekedar mengatakan la ilaha illallah, tapi seberapa dalam kita memaknai la ilaha illallah. Dan seberapa perilaku kita itu tercermin dalam la ilaha illallah. Maka dari itu ada sebuah kisah. Ketika Rasulullah diperintahkan oleh Allah untuk berdakwah kepada saudara-saudara terdekatnya, wa anzir ashiratakal aqrabin, berilah peringatan kepada orang-orang terdekatmu. Nabi Muhammad mengumpulkan saudara-saudara terdekatnya,
di atas sebuah bukit Abu Qubais, sebuah bukit di mana seringkali para tokoh-tokoh Quraisy untuk mengumumkan hal yang penting dia naik di atas bukit. Maka Rasulullah mengumpulkan saudara-saudaranya untuk pergi ke atas bukit itu untuk memberikan sesuatu. Dia mengatakan bahwa saya kesini hanya sekedar untuk mengatakan bahwa agar kalian mengatakan antasyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa respon? Siapakah yang pertama kali merespon perkataan itu? Yaitu Abu Lahab. Dia mengatakan bahwa tabban laka ya Muhammad alihada jama'tana. Wahai Muhammad, celaka kamu, apa hanya sekedar kamu memerintahkan kami untuk ngomong itu, kemudian kami dikumpulkan. Kemudian turunlah surah Al-Lahab, tabbat yada abi lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, dan seterusnya. Maka ada prediksi di sini. Kenapa Abu Lahab merespon dengan sangat keras di situ? Pertama, bisa jadi Abu Lahab tidak tahu konsekuensi logis dari apa yang dikatakan jika dia mengatakan la ilaha illallah. Yang kedua adalah bisa jadi Abu Lahab sangat tahu konsekuensinya ketika dia mengatakan la ilaha illallah. Maka dia harus menafikan berhala-berhala yang selama ini dia sembah. Tidak ada Tuhan selain Allah, maka secara tidak langsung dia menafikan. Maka dugaan saya adalah dia tidak mau mengucapkan la ilaha illallah karena faham betul konsekuensi yang dilakukan. Nah, kira-kira masyarakat Indonesia ini banyak yang faham dengan makna la ilaha illallah tapi tidak mau mengatakan, atau justru masyarakat kita di Indonesia ini pada mau mengucapkan la ilaha illallah atau tapi mereka tidak paham. Kira-kira banyak mana? Banyak yang paham tapi tidak mau mengatakan, atau banyak yang mau mengatakan, melafalkan tapi tidak paham. Nah, maka dari itu persoalan mengucapkan la ilaha illallah adalah bukan persoalan kuantitas, persoalan kualitas. Seberapa dalam kita memaknai la ilaha illallah dan seberapa jauh kita mengamalkan la ilaha illallah dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu adalah pembahasan konsep tauhid dalam Al-Quran, yakni dalam surah An-Nas. Dengan adanya video ini semoga wawasan kita semua dapat terbuka, khususnya terkait pemaknaan la ilaha illallah, dan semoga dengan pemahaman la ilaha illallah yang baik ini kita dapat semakin meningkatkan dan menyempurnakan konsep tauhid kita pada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebelum saya tutup, jangan lupa mensubscribe video channel ini karena saya akan memberikan beberapa tema-tema menarik pembahasan terkait seputar kajian keislaman di video channel ini. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.